Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Rizan Nasid, NIM 1909-124760. Di sini akan membahas mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia. Adapun materi bahasan yang akan saya sampaikan yaitu sejarah bantuan hukum di Indonesia pada zaman Belanda sampai dengan 1950, periode 1950 sampai dengan 1965, periode 1965 sampai dengan 1970, dan yang terakhir periode 1970. Kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu zaman Belanda sampai dengan 1950. Zaman Belanda sampai dengan 1950 sudah dikenal istilah-istilah seperti advokat atau pengacara dan pokrol atau pembela, yang istilah ini mengacu kepada pemberian jasa hukum. Pemberian jasa hukum ini menjadi suatu profesi dan mata pencaharian bagi mereka, yaitu advokat, pengacara, maupun pembela. Sehingga mau tidak mau, jasa hukum ini adalah suatu hal yang harus dibayar dan menjadi barang mewah. Bantuan hukum pada masa ini, bagi mereka yang tidak mempunyai uang dan merupakan rakyat miskin, tidak diakomodasi, sehingga mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum untuk mempertahankan hak dan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya periode 1950 sampai dengan menjelang Orde Baru. Pada masa ini, banyak struktur bantuan hukum yang memasuki ranah partai politik maupun organisasi buruh seperti PKI dan organisasi buruh SOSBI. Mereka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada petani dan buruh, yang mana bantuan hukum ini bermotif politis belaka, sehingga sifat pembelanya jauh dari rule of law yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya periode 1965 sampai dengan 1970. Perkembangan bantuan hukum pada masa ini sudah ada konsep untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada rakyat miskin, namun masih hanya sebatas konsep dan ide saja. Kemudian yang terakhir periode 1970. Pada masa ini, bantuan hukum sudah ada pergerakan sebab adanya kesadaran dan dilandasi konsep sebelumnya, yang pemberian bantuan hukum ini diberikan oleh suatu lembaga bantuan hukum atau LBH maupun kelompok profesi hukum, dan pemberian bantuan hukum oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri maupun swasta yang dikenal dengan nama BKBH atau Badan Konsultasi Bantuan Hukum. Namun masih bantuan hukum ini masih berpusat di ibu kota provinsi dan kota-kota besar lainnya, sehingga akses bagi mereka yang di daerah akan sangat sulit dan akan memakan banyak biaya jika harus mengakses bantuan hukum ke kota terlebih dahulu, sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum yang dicita-citakan masih jauh dari rakyat miskin, dan bahwa lembaga bantuan hukum, program dan operasionalnya belum sejiwa dengan konsep dan ide yang dimiliki. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.